Innahu kana tawwaba. Allah itu Maha menerima taubat. Nah, disinilah kita akan membahas tentang bab taubah. Bab tentang taubat. Taubat itu apa? Qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama mengaturkan dawuh bahwa at-taubah, taubat itu hukumnya wajib. Ya, min kulli dzambin, dari segala macam dosa. Baik dosa kecil apalagi dosa termasuk kayak gini dosa ini. Didoakan mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Karena itu juga motor-motornya sendiri. Mudah-mudahan bukan hasil dari mencuri. Karena waktu dikejar polisi, akhirnya apa? Balapan. Ya Allah, tabarakallah. Saya kemarin itu macet ya, dikawal sama Pak Polisi. Masya Allah, terima kasih Pak Polisi ya. Wajibatun min kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah. Ketika apabila kemaksiatan, perbuatan dosa itu antara seorang hamba Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyin, yang tidak ada hubungannya dengan sesama manusia, maka taubatnya salah satu syurutin. Taubatnya 3 syarat. Jadi 3 syarat diterima taubat ketika dosa kita, maksiat kita itu langsung kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan sesama manusia. Ahaduha, salah satunya ayyuqli'a 'anil maksiyah. Harus benar-benar berlepas diri dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Ingkang nomor kalih wasani ayyan dama ala fi'liha, merasa menyesal. Ya, boktun kecocok ri, getun ketemu buri. Ya, jadi betul-betul menyesali perbuatan kita. Jangan kapok lombok, wis ngerti nek lombok iku pedes. Iki nggone gacokan ae. Ini pedes nomor 1 di Indonesia. Malah promosi. Nih, jangan kapok lombok, getun nyesel. Lapo aku biyen gak sholat. Lapo aku biyen kok ngomong elek, dan seterusnya. Ayyan dama ala fi'liha. Wasalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Azam, niat, sungguh-sungguh bertekad untuk tidak mengulang lagi selama-lamanya. Aku biyen nyolong pitike tonggoku. Ya Allah, astagfirullah, saya bertaubat ya Allah, kapok gak nyolong meneh, dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Ya Allah, aku kapok, ya Allah, tidak akan mencuri lagi kecuali nek konangan. Ya Allah, aku harap korupsi, ya Allah. Itu apa sih korupsi ya? Ya, seperti itu. Jadi ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Fa in fuqida hadis salasa, ketika salah satu syarat taubat ini tidak terpenuhi, lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya belum sah. Ya, harus 3-3-nya. Wa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamiyin fasyurtu arba'atun. Adapun ketika kesalahan itu terkait dengan sesama manusia, justru syaratnya ada 4. Hadis salasah, 3 itu tadi, ditambah lagi wa ayyabru'a min haqqi sahibiha. Harus melepas diri, ya, harus membebaskan diri, harus mohon keikhlasannya dari haknya teman yang disakiti tadi. Oke, misalnya kalau apa ya sinten niki Pak, jenengan Pak. Nggih, jenengan. Nggih, jenengan. Pak Beno. Pak Beno. Pak kula wingi nyolong bebek sampean Pak, bebek sinje. Tak bungkus. Lho niki kedah matur. Yo dievaluasi. Enak aja tukokno Madura. Tuk harus tuku tenan. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Makanya dosa kepada manusia itu aslinya lebih sulit daripada dosa kepada Allah. Itu jamaah.
Maka Rasulullah sampai dawuh, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang baru itu? Yang ketika nanti di akhirat itu qadzafa hadza wa dzul hadza dan sebagainya. Itu jamaah sekalian. Kita takutkan nanti justru amalan kita digerogoti karena kesalahan kita kepada sesama manusia dalam beragama sehari-hari. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Fa in kanat malan aw nahwa radahu ilaih. Ketika terkait dengan harta benda harus dikembalikan. Wa in kanat hatta qadafin wa nahwahu, ketika menuduh sesuatu dan sebagainya, ya makanahu minhu, harus diterapkan. Misalnya saya menuduh zina misalnya, itu harus diterapkan hukum hadnya. Ya, misalnya saya menyakiti panjenengan, ya al-anfa bil anfi wal aina bil aini, ya seperti itu. Kadar sesuai dengan hukum ta'zir atau had yang berlaku dalam hukum syariat. Au talaba afwahu, atau minta maafnya, atau minta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha, terkait dengan gosip, nah minta dihalalkan. Coba bayangin. Ngerasani niku kita itu sepele ya. Ibu ya. Ini mriki biasa sing tukang rasan-rasan bapak-bapak ibu-ibu ya. Oh, bapak-bapak. Hati-hati, ngerumpi, no secret. Ngerti nih kakek? Nah, ini hati-hati. Wa in kanat ghibatan. Wa yajibu ayyatu min jami'i dzunub, wajib untuk bertobat seluruh dosa-dosa kita. Fa in taba min ba'diha, namun ketika tobat dari salah satu dosa, sahhat taubatuhu inda al-haqi min zalikal dzambi wa baqi alaihi baqi. Jadi ketika kula jenengan bertobat, wajibnya itu seluruh dosa-dosa kula jenengan. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa ma'siyatin. Ya Allah, mohon ampunan panjenengan dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Harus gitu. Tapi ketika kula jenengan bertobat dengan salah satu dosa kita, ya itu pun sah menurut para ahli ulama, ahli tasawuf, ahli hakikat. Jadi monggo silakan panjenengan taubatnya secara parsial, ya dosa-dosa tertentu panjenengan taubati monggo. Tapi yang terbaik adalah minta ampun kepada Allah dengan segala dosa-dosa kita. Ya, itu jamaah sekalian. Makanya ada istighfar astaghfirullahaladzim, ya min kulli dzambin wa ma'siyatin. Ya, itu karangan para ulama. Ada juga yang astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu seperti itu jemaah sekalian. Waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah. Banyak dalil-dalil terkait dengan taubat ini yang ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, wa ijma'ul ummati ala wujubi taubati, dan kesepakatan ulama terkait dengan wajibnya taubat. Di antaranya firman Allah, Ar-Rahmanir Rahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur, ya. Allah menegaskan, surah An-Nur itu surah ke-24 ayat 31. Wa tubu, dan bertobatlah kalian ilallahi, kepada Allah, jami'an, seluruhnya. Kata jami'an di sini, ya, maksudnya adalah dari seluruh dosa-dosa kita. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, termasuk pulau panjenengan. Kenapa yang disuruh bertobat ke orang-orang beriman? Karena orang beriman itu tidak menutup kemungkinan pernah juga berbuat kemaksiatan. Sehingga Rasulullah dawuh, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman niku fluktuatif, kadang ya pasang naik, kadang pasang surut. Pas nang masjid ngene, wah koyo khusyuk. Engko metu tekan masjid kadang-kadang ganti sandal. Ya, tekan masjid wis sartil maput golong, nang pasar ngutil, nang manjumput, nang tonggo nyolong. Ya, itu jamaah sekalian. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, orang beriman. Akan tetapi panjenengan yang beriman masih ada harapan besar untuk mendapat ampunan, beda dengan orang yang tidak beriman. Istaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Orang yang tidak beriman itu panjenengan istighfari atau tidak akan mendapat ampunan.
Makanya kita tidak ada untuk mendoakan nuwun sewu walaupun ada hubungan darah. Misalnya si A punya anak, si A muslim yang anaknya kafir, ini doanya nggak akan masuk. Ya, Joko Sembung naik ojek, gak nyambung Jack. Karena apa? Beda aliran. Ya, beda alam. Ini alam mukmin, ini alam kafir. Begitupun sebaliknya. Oh, sebenarnya kalau jenengan manusia biasa, jenengan pirsa kisah Nabi Nuh, bagaimana mendoakan anaknya. Ya, ternyata anaknya mati bersama orang-orang kafir, begitupun istrinya. Ya, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betapa kepingin mengimankan Abu Thalib yang membackup dakwahnya, tidak bisa. Sampai sama Allah ditegaskan, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Kau niku gak iso ngekei hidayah orang yang kamu cintai sekalipun. Ya, itu. Wallahu yahdi man yasha, tapi Allah berhak memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Makanya kalau jenengan alhamdulillah diberi hidayah sama Allah. Tidak semua orang loh Bapak Ibu yang bisa menyatakan ya, suantai ya, selalu utang, masa depan cemerlang. Enak. Nggih, masyaallah. Karek ngarep-ngarep kok jajane durung metu, iku wae gampang. Nek metu nek gak ya wis, nggih. Jajane metu alhamdulillah, gak metu ya innalillah. Ya, itu jawab sekali. Jadi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Napa dikene tobat? Ben kula jenengan dadi wong beruntung. Wong sing bejo dunya akhirat. Ya, istighfar itu bisa membuat rezeki ini jembar, urusannya lancar. Makanya Allah dawuh surah Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wahai orang-orang beriman, istaghfiru, istighfar sira kabeh. Mohonlah ampun kalian semua rabbakum kepada Tuhan kalian. Terus dibarengi kali apa? Summa tubu ilaihi. Kemudian bertobat kepada Gusti Allah, ya kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau saya dapat ijazah dari Yai saya Lirboyo, itu udah usah gitu, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Lalu panjenengan tahajud diawali dengan sholat taubat 2 rakaat, ba'da salam, maos 3 kali sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, dan seterusnya 3 kali. Lalu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi kali. Nah, terus mangkin jenengan sambung ba'da qobliyah subuh sampai iqamah adzan subuh, panjenengan usahakan maos astaghfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullah ping 100. Niku pesene Rasulullah datang Abu Dzar Al-Ghifari. Nek kepengin sugih dunia akhirat, nggih, di luar batas ya, itu adalah baca ini setiap ba'da qobliyah subuh. Mangkane nek qomat nek saged subuh niku aja cepet-cepet. Nggih, biasanya kok jenengan iqamah antara adzan kali iqamah niku jedanya sekitar 3 menit. Maka untuk subuh kalau bisa ditambah 4 atau 5 menit. Malah 7 menit nih, nah, itu bagus. Dan saya biasanya sholat sunnah di rumah, sampai sini tuh pas saya wiritan itu pakai tasbih ini, sampai sini pas 100. Jadi tadi di situ pas 100 sehingga saya sempat sholat sunnah. Raketan 2 rakaat cepet-cepetan, patas kilat, ya kan? Karena buru iqamah. Alhamdulillah Pak. Lu ngeten iki sing membuat kerajaan bahagia hakiki niki ngeten niki. Ya, itu jamaah sekalian. Bertaubat kepada Allah. Sakit pikiran itu sok nyaman, tenang. Oke. Makanya surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, tubu, tobatlah kalian ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha. Tobat nasuhan itu tobat sing murni, tobat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang memenuhi syarat-syaratnya niku tobat nasuha. Hadis yang ke-13 ini karena nomornya nomor lanjutan.
Ini Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, wallahi demi Allah, ini la astaghfirullah. Jadi ini sebetulnya firman-Nya Allah, hadis qudsi jamaah sekalian. Wallahi Allah dawuh, inni la astaghfirullah. Wallahi ya, ini Rasulullah bersabda, demi Allah inni la astaghfirullah. Sungguh saya, kata Rasulullah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, ing dalam setiap hari, niku aksara min sab'ina marrah. Ya, 70 kali ke atas, lebih 70 kali lebih. Jadi minimal 70 kali istighfar Rasulullah. Rawahul Bukhari. Bayangno Bapak Ibu yang saya muliakan. Seorang manusia pilihan. Ya, syaraful anam, khairul anbiya wal mursalin. Coba bayangkan. Khairul bariyah. Apa itu? Ma anta illa kanzul atiyah. Bayangno. Manusia yang paling mulia, manusia yang dijaga, yang dijamin Allah ahli surga, bayangkan. Itu saja bertobat Bapak Ibu. Istighfar lu 70 kali minimal itu Rasulullah. Ngerasani insyaallah ya enggak pernah. Ngelarani hatine wong insyaallah ya enggak pernah. Oh sing nglarani ku malah didongakne kok. Itu saja istighfar lu 70 kali Bapak Ibu minimal. Kalau jenengan itu mau istighfar itu, ya, eling, ya, ngenteni nek kesandung watu lagi istighfar, kesandung jebret astagfirullah, ngono cek nyalahno kodoke bar. Ngomong putune anake kesandung, oh kodoke nakal ya lele. Apa ora nek kodok ora nek apa? Nggih, nauzubillah min dzalik. Tapi itu masih mending Bapak Ibu, kesandung jenengan maca istighfar, niku sik lumayan. Soalnya apa? Biasa ngaji. Astagfirullah. Nah, saya nggak tahu ngaji. Kesandung jebret ngoten niku sing diwaca daftar kebun binatang. Oh, jaran nih. Padahal gak ono apa-apa blas. Niki Mas. La astagfirullah. Nggih. Rasulullah istighfar minimal 70 kali. Makanya kalau jenengan usahakan setiap hari maca istighfar minimal 70 sampai 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa anil Agharri bin Yasar al-Muzanni qala, sahabat al-Aghar Yasar al-Muzanni mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang dimaksud itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk panjenengan yang beriman, ya. Tubu ilallahi wastaghfiruh, ya, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfar. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Jadi kalau Rasulullah merintah umatnya, beliau sudah menunaikan. Ya, ini. Wahai umatku, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Kenapa? Loh saya sendiri, kata Rasulullah. Aku dewe itu bertobat, beristighfar dalam sehari 100 kali. Ya, bertobat 100 kali. Dosanya lah apa? Tobatnya 100 kali. Padahal kalau jenengan, dosanya sak pirang-pirang. Melek motor niku dosa. Gitu? Kalau jenengan nek tangi turu, sing dibuka napa? Al-Qur'an? Praketek. HP, delok status ya. Pas buka jebret ternyata muncul sesuatu yang mengandung maksiat. Itu dosa. Allah, nggih. Mulane nuwun sewu, niki jajane napa niki? Lemper nggih. Nah, kenapa kok lemper? Menungso niku ketoke ngelem tapi ngamper ya. Ketoke kalem tapi baper itu manusia. Mulane dibeset metu ketan itu setan. Semoga masyaallah sambil dinikmati Bapak Ibu. Ya Allah, alhamdulillah. Iki
setiap Kamis ngeten iki jenengan ngaji niki aslinya pengajian mulutan. Karena dibarengi dengan permakanan. Ya, Masya Allah. Ini Faiz ini seneng ini, wah lumayan, gue kena tinggi sama kampus. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, fa inni atubu fil yaumi ata marrah. Sahih ini hadis riwayat Muslim. Itu. Makanya kalau jenengan sakit, ya, wiritan-wiritan. Oke. Wa an Abi Hamzah, Bapak Hamzah bernama Anas bin Malik Al-Ansori. Anas bin Malik niki khadimi Rasulillah, asisten rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara saniki ajudan lah, nggih. Ajudane Rasulullah, pembantune Rasulullah niku Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allahu utawi Allah itu afrahu, lebih seneng, ya. Allah itu sangat suka bitaubati abdihi, terhadap taubat hambanya, min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian yang sakoto ala ba'irihi, yang kehilangan kudanya, wa qad adallahu fi ardin falatin, dari hilang yang sudah putus asa tidak mungkin ditemukan itu, tiba-tiba pas dengan jalan-jalan di padang pasir menemukan kudanya. Panjenengan diibaratkan ngeten, nuwun sewu, naudzubillah misalnya, Abah Pri kehilangan Pajero, nah, aku kan Pajero panah jogo jero. Beliau ke mobilnya jenengan apa Pak? Ya, Fortuner umpama. Saya melihat sepintas soalnya. Ya, hilang, wes dilapor polisi sembarang kali nggak bakal ketemu, sampai didui air barang nggak ketemu mobil itu. Nah delalah kadung putus asa, pas tidak datang Malang, ketemu, masya Allah, ini mobil saya ini, langsung semuanya luar biasa. Gitu. Nah, Allah itu lebih suka itu ketika panjenengan bertobat. Artinya apa? Allah seakan-akan menemukan hambanya yang hakiki. Ya iki lho kawulaku sing tak goleki, sing tak harapkan. Ngono. Oh sing tobat ngene iki sing paling tak sukai. Coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh seneng jenengan tobat, istighfar itu seneng. Nek wis seneng tiyang niku nek seneng ya enak Pak, ya. Mau minta apa saja dikasih. Makanya istighfar itu iso jebarno rezeki. No, astagfirullahaladzim, utangku akeh, astagfirullahaladzim. Orang dino jatuh tempo, astagfirullahaladzim, marisanku gak jedul tempo, astagfirullahaladzim, marisanku gak jedul-jedul, astagfirullahaladzim, lombok berambang muda, astagfirullahaladzim, beras kok larang. Ngono tapi ono ngati ya aja terus mbok unekno. Nggih, astagfirullah, nyuwun beras akeh, ngono kuwi ngati. Ya. Duit akeh, beras akeh. Nanti nikah nggih? Sikirane. Insyaallah ya. Allah suka hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, itu tadi di kitab Bukhari Muslim, khusus di dalam Sahih Muslim ada satu redaksi, Allahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Masyaallah. Allah itu sangat suka, asyaddu luwih banget apane farahan senenge bitaubati abdihi, terhadap taubat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika hambanya bertaubat. Kapanpun, dimanapun kawulane hambanya Allah bertaubat datang Allah, Allah begitu senang, begitu ridho, begitu suka. Min ahadikum, daripada kalian yang kehilangan ala rahilati bi ardin falatin, kehilangan tunggangannya di padang pasir yang tandus, tidak ada penduduk, tidak ada apa, yang tidak mungkin bisa ditemukan. Padahal fanfalatat minhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal makanan, rumpute, minuman ini tenggene tangan panjenengan. Yang harusnya panjenengan kei makan, ternyata tunggangan ini kukudan ini ku ilang. Wes fa'ayisa minha, putus asa. Wes tak golek nang dia wis gak ketemu yo ora-ora koyo ngene.
Niki dawuh Kanjeng Nabi kan napa niku letak biografis Arab itu kan padang pasir ya Pak ya. Nah, di sini ya enggak, sama goleki nang Bonbin ya orangnya padang pasir. Nah, itu gitu. Nah, ala rahilatihi bi ardin falatin. Kula itu putih-putih gak ketemu. Akhirnya apa? Fa'ata syajaratan fataji'a fi dhilliha. Wis laya-laya dhisik nang sore apa itu pohon yang rindang. Wis aduh capek wis. Putus asa sudah. Enggak mungkin ketemu ini. Ya tiba-tiba pas leren iku wau ya tiba-tiba fabaina ma huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatun indahu. Pas santai habis putus asa habis gak mungkin itu tadi tiba-tiba kudanya datang. Kira-kira gimana? Wis ilang wayahe makan pakanane tak gowo katut aku kudane hilang. Wis gak mungkin ketemu. Tiba-tiba datang sendiri. Gitu? Nah, bojoku mati. Rabi meneh delalah durung jodoh. Ini mau putus asa frustasi. Ya nek golek meneh ana nek gak. Lho delalah niku mara dhewe umpama niki umpama. Guyan-guyan nggih. Ya Allah. Umpama niki umpama. Ya Allah, niki kula nyotokaken Ustaz Mul ya. Ustaz Mul gak tahu. Hitungane muga-muga oleh jodoh nggih. Ya kalau kan paling tidak sudah pernah rabi. Ya, jadi masya Allah seperti itu dan itu Allah lebih suka itu. Jadi ibaratnya ngeten kesimpulan hadis ini, nggih, tiang sing tobat dateng Gusti Allah niku ibaratnya padha karo Allah niku sakjane sebelumnya kehilangan hambanya. Jadi kalau sini kita nongdi sih, tak golek kok gak ketemu blas. Nah ketemu niku nek pas istighfar, oh iki tareke. Jadi terlepas dari dosa atau tidak itu mau istighfar. Ojo merasa, aku gak tahu dosa lah apa istighfar. Begitu juga ketika ngobrol-ngobrol ngeten iki satu majelis ngeten iki. Jangan merasa aku gak mungkin berdosa. Patut jenengan diem mendel kok. Orang itu kalau banyak ngomongnya seperti saya itu banyak dosanya pengumuman. Ya. Nah oleh karena itu ngomong bareng ya harus akeh-akeh. Suruh ki orang pira iki? Uji kurang. Lho nuwun sewu Bapak Ibu. Mulane kula jenengan, nggih, kula jenengan dalam majelis itu kan mesti enten doa kafaratul majelis nggih Pak nggih. Tujuannya apa? Siapa tahu ada dosa di antara kita. Mungkin yang tersurat atau yang tersirat. Yang lahir maupun yang kita rahasiakan. Siapa tahu Pak nuwun sewu. Walaupun tidak terungkap dengan kata-kata, tengati kula jenengan kok ana grudele. Ya kok gak surup-surup sing terus gringgingan koyo ngene. Kok gak urung wis entuk jajan kok nang mari kok. Lho niku dosa niku. Nggih, dosa niku. Ya dzambul qalbi, dosane hati. Makanya habis majelis itu diusahakan membaca kafaratul majelis. Dikatakan majelis niku Bapak Ibu yang saya muliakan ketika 3 orang ke atas. Tetap panjenengan 3 orang ngobrol, niku mangke nek pun mantun niku napa niku ngobrol niku maca subhanaka apa itu? Nah, itu ya, la ilaha illallah dan sebagainya itu kafaratul majelis itu. Nggih, usahakan seperti itu atau minimal sepurone nggih benten salah. Jangan lihat tuh pidato-pidato itu. Terima kasih dan mohon maaf, ngaten nggih, seperti itu. Mbok suminten dicokot kula tuku obat yang Madura, cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura lah ngoten niku. Nggih, lan niki fa akhadha bi khitamiha. Wis akhirnya dicokel kudane dan sebagainya begitu senangnya. Begitulah hamba Allah yang ketika mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabb. Saking senengnya niku karepe niku ngeten, saking senenge kudane ketemu niku karepe ngeten. Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Panjenengan itu benar-benar Tuhanku ya Allah dan aku ini hambamu. Saking seneng sampai kuali. Allahumma anta abdi. Ya Allah panjenengan itu hambaku. Saking senenge. Gitu. Dan jenengan saking senengnya sampai bojone. Misalnya Abah Fathur sama ibu. Ya Allah Bu, sama niku ibuku padahal bojone. Saking senenge. Ya Allah. Seperti itu ya Mas kalian. Ya. Masya Allah itu akhta'a min syiddatil farahi saking senengnya karena barang yang dicari-cari tidak ketemu itu ternyata datang sendiri. Seperti itu jamaah sekalian.
Nggih, wis mudah-mudahan kula jenengan termasuk ahli taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin ya rabbal. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, insyaallah ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha sak temene Gusti Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bil laili." Ya, setiap malam Allah itu buka tangannya, beber tangannya. Ya, liyatu bamusiun nahar, untuk menerima taubat hambanya yang siangnya itu berbuat dosa. Bayangin, Allah itu siap menerima permohonan ampunan dari hambanya, Bapak Ibu. Ngono kadang-kadang menungso lho cek sombongi. Tiada maaf bagimu. Terlalu sakit hatiku. Sakitnya tuh di sini, di dalam dengkulku. Ada, ya. Akhirnya enggak. Loh Gusti Allah niku lho. Ya, wa yabsutu yadahu bin nahar. Begitupun Allah ketika siang membuka tangannya, liyatuba musiul laili, untuk siap menerima tobatnya kawulane sing begini berbuat dosa. Hatta tatul asyamsu min maghribiha, ngoten niku dilakukan Allah sampai nanti matahari terbit dari barat. Maksudnya apa? Sampai hari kiamat. Enggak pernah bosan Bapak Ibu. Beda dengan manusia itu menerima tobat, ada orang minta maaf, nek gelem ngekeki nggawa-nggawa apa-apa. Saman rene aja njaluk sepuro tok, aja minal aidin wal faizin yo nggawa-nggawa barang ngono. Ya. Oh, berkunjung ke rumah tetangga, nyuwun maaf dan sebagainya. Ngono ku mulai lho njaluk angpau. Allah boten sampai nanti hari kiamat menerima taubatnya hambanya siang maupun malam, Bapak Ibu. Artinya ketika dosa yes. Allah ini kenapa secara tidak langsung kula jenengan sambil baca sholawat sallallahu alaihi itu sholawat. Makanya ketika disebut nama Muhammad, disebut kata Rasulullah, usahakan dibarengi dengan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sholawat itu. Jadi dengan sholawat ini kan berarti ngaji panjenengan ya dapat limpahan pahala, karena sholawat panjenengan 1 kali sholawat 10 kali pahala. Itu Bapak Ibu. Makanya Riyadus Sholihin, taman-taman orang-orang sholih. Panjenengan semua ini. Saya dapat berkah panjenengan. Seandainya saya tidak kumpul dengan panjenengan, nggak mungkin saya bisa sesoleh ini. Coba saya kumpul dengan palapa, pasti jogetan. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Rasulullah dawuh, man taba, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu asy-syamsu, sebelum matahari terbit, min maghribiha, dari baratnya, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Maksudnya apa? Selagi kita masih hidup, selama masih ada kehidupan, masih ada peradaban, kewajiban tetap diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan. Jadi, maka selama kita masih hidup, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sabun. Hadis yang ke-17 ini. Apa dibuka pertanyaan atau nambah satu lagi, monggo. Derek panjenengan. Oh iya, monggo Pak. Sampun, monggo. Yang ketiga, pertanyaan ini menjadi pemicu bersaya bagi orang tua. Pertama,
taubatnya Iya. itu atau caranya adalah berhenti. Yang kedua, meminta maaf kalau ada kesalahan, apalagi kesalahan kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah taubat itu kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Apakah yang keempat adalah beramal soleh? Terbukti ada hadis yang menyatakan orang yang membantu memberi minum anjing saja bisa masuk surga. Itu kan taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin di luar ini, Iya, tapi ada kaitannya. Iya. Allah itu kepada manusia sudah ditakdirkan adalah rezekinya, umurnya, dan sebagainya. Tetapi dalam doanya ada, saya umur panjang. Oh iya. Apakah itu bisa berubah dengan ketakdir Allah yang diberikan di bawah mahfud? Barangkali itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah satu hadis dulu ya. Tadi terkait dengan taubat diterima Allah sebelum adanya hari kiamat atau sebelum adanya kematian bulan jenengan. Ya, ternyata ada hadis Hasan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat hambanya selagi ruh nyawa bulan jenengan tidak melewati kerongkongan. Allah, astagfirullah, mati wis, insyaallah di sepuro dosa bulan jenengan. Nah, syarat-syarat diterima taubat tadi sudah beliau sampaikan. Ya, bagaimana dengan yang sudah meninggal? Apalagi orang tua kita. Ya, Masya Allah, ini saya jadi merinding ini ya. Kalau sama orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal, coba muhasabah, introspeksi. Selama ini pernah dosa apa? Ya udah istighfar aja kepada Allah. Ya Allah, mohon maafkan ya Allah, dulu saya pernah bersalah kepada orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal. Ya. Yang kedua, mendoakan mereka, mendoakan orang tua kita. Ampuni beliau-beliau ya Allah, Allahumma lahum warhamhum dan sebagainya. Ya. Itu ya Allah sepuro mak kula bapak kula ya Allah kula biyen nate salah ngeten. Jadikan sebagai amalan sholihan di kuburan. Ya Allah, kesalahan saya kepada orang tua saya mudah-mudahan dimaafkan, panjenengan ampuni ya Allah. Seperti itu. Terus yang berikutnya, perbanyak sedekah untuk almarhumah. Seperti yang jenengan sampaikan tadi itu. Ya, karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Termasuk bala, jangan sampai dosa kula jenengan tidak diampuni. Bagaimana kalau sebaliknya? Orang tua atau saudara kita, teman kita yang dulu bersalah kepada kita, maafkan, doakan agar tidak menjadi dosa sampai di kuburan. Segitu indahnya Islam. Jangan sampai ada dendam di antara kita. Ya Pak SBY, jangan sampai ada dusta di antara kita. Seperti itu ya Pak ya. Yang pertanyaan kedua, apa tadi sampai lali aku? Takdir. Takdir. Apakah bisa dirubah? Ngeten apa ya? Takdir itu ada takdir mu'allak, ada takdir mubrom. Takdir yang masih ada hukum kausalitas. Yang mestinya saya ini ditakdir Allah mati umur seket atau seket loro bareng karo bojoku umpama. Oh jare hidup semati kan. Jadi bojoku mati kudune aku melok mati. Umpama niki. Tapi berhubung mungkin ya doa saya atau mungkin karena dosa saya masih banyak sedangkan bojoku dosane wis resik, wis cukup wis kita celuke nang aku ae dhisik. Bisa jadi seperti itu. Nah, ketika terkait dengan takdir mu'allak, lah niki secara otomatis doa-doa panjenengan sangat berpengaruh. Lah yang tidak bisa itu takdir mubrom, takdir memang
menjadi paten dari Allah, tapi kula jenengan tetap berdoa kepada Allah. Contoh, ajal itu takdir mubrong. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan doa panjenengan, ya Allah berikan panjang umur. Ya Allah kan maha segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Panjenengan itu segala sesuatu maha kuasa. Termasuk merubah takdir. Mestinya saya dikasih umur 52, dengan doa-doa saya Allah berkenan